Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Siang. Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Bu. Baik, selamat datang di semester Bu, iya, 3 Bu. tahun akademik 2021-2022. Dengan saya, bersama dosen statistik, kita kembali di statistik 2. Saya kan pengen tahu muka-muka kalian dulu nih. Mbak Arnolda ada nggak nih? Ada, Bu. Hadir ya, Mbak. Kemudian Mas Edwin. Hah? Mas Edwin ada? Edwin, Bu. Ya, Bu. Oke. Yes, kita langsung ya ke pertemuan pertama. Terima kasih. Sudah tampak kalian? Sudah, Sudah. Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oke, udah. Siap. Jadi materi kuliah statistik 2 itu masih lanjutan dari statistik 1. Untuk kontrak belajar semester ini untuk statistik 2 sama dengan semester sebelumnya, bahwa kehadiran tatap muka itu adalah 70%. Artinya ini adalah prasyarat kalian bisa ikut ujian akhir semester. Adapun kalau kalian sampai ada yang tidak hadir dengan tidak ada alasan, itu mungkin ditoleransi sampai 4 kali pertemuan saja, 4 kali ketidakhadiran kalian. Kemudian penilaian ini ada kehadiran, ada tugas, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobotnya paling besar di UAS ya, di ujian akhir semester. Jadi perlu diperhatikan setiap bobot-bobot penilaian ini. Nah, untuk deskripsi mata kuliah statistik 2 ini adalah mempelajari regresi linear sederhana, regresi linear berganda, kemudian ada metode sampling, uji hipotesa, membaca output atau keluaran yang dihasilkan oleh software statistik yang namanya SPSS, itu singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Kemudian nanti akan mempelajari analisis jalur, ada uji instrumen penelitian. Karena statistik 2 ini nanti prasyarat atau syarat dari kuliah metodologi penelitian. Jadi diharapkan kalian nilainya harus bagus, prasyaratnya nilai harus B minimal, bisa lanjut ambil mata kuliah metodologi penelitian di semester 4. Nah, metode pengajaran ini selain tutorial, ada diskusi, tanya jawab, kemudian seperti biasa ada penugasan mandiri, yaitu dalam bentuk kuis. Kemudian nanti sistem penilaiannya sesuai bobot yang dijelaskan sebelumnya, ada penugasan mandiri, yaitu setiap pertemuan akan ada pembagian tugas, yaitu latihan soal, ada UTS termasuk penilaian dan UAS. Statistik kalau dari segi bahasa adalah data atau kumpulan data. Jadi statistika itu adalah ilmu mengumpulkan, menata, kemudian menyajikan, lalu menganalisa dan menginterpretasikan data-data tersebut menjadi informasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif. Nah, statistika itu sendiri terbagi atas statistika deskriptif dan statistika induktif atau inferensia. Bentuk bagan atau tabelnya seperti ini ya. Jadi terbagi statistik itu ada deskriptif dan inferensia. Kemudian yang inferensi ini akan terbagi lagi menjadi parametrik dan non-parametrik. Untuk statistik deskriptif maupun statistik induktif itu tidak terlepas dari adanya populasi dan sampel. Jadi sampel ini biasanya diwakili dengan simbol N. Sampel diambil harus representatif atau bersifat mewakili keadaan populasi. Jadi segala karakteristik populasi tercermin dalam sampel yang diambil. Nah,
data, jenis data itu ada data kualitatif maupun data kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu biasanya berbentuk angka yang bisa dihitung, sedangkan kualitatif itu bukan termasuk bilangan. Jadi kalau kuantitatif itu bisa terbagi lagi menjadi discrete dan continue. Penelitian di ekonomi ini memang sebagian besar menggunakan data kuantitatif, namun tidak untuk kemungkinan juga bisa kualitatif. Biasanya kalau kuantitatif itu mereka menyebarkan kuesioner, karena kuesioner itu kan ada bobot ya, biasanya pernyataan-pernyataan itu dibuat bobot atau skala. Nah, skala itu yang akan diolah melalui software SPSS itu sendiri. Sumber data itu ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Biasanya bisa wawancara langsung kepada objek ataupun dengan pengisian kuesioner yang tadi saya jelaskan. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang dijawab oleh responden yang disebar kuesioner tersebut. Kemudian data sekunder itu adalah data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain. Kemudian statistik deskriptif mengukur sampel untuk khusus ukuran pemusatan data. Artinya di situ kita akan mencari mean, mencari median, mencari modus. Berikut ada juga ukuran penyebaran data. Ada varians, ada simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini bagian dari statistik deskriptif, memberikan informasi kepada peneliti namun tidak menarik kesimpulan akhir karena tidak melalui tahapan uji hipotesa nantinya. Koefisien korelasi bagian dari statistik inferensial yang berukuran parametrik. Jadi mencari koefisien korelasi linear berikut dengan koefisien determinasinya. Sifat data ini harus berpasangan di mana jumlah n itu harus sama antara variabel x sama dengan variabel y. Ini adalah rentang datanya, rentang nilai koefisien korelasi yaitu kurang dari -1 dan tidak lebih dari 1. Kalau dia nilainya 0 sampai dengan 1 artinya berkorelasi positif. Kemudian kalau 0 artinya dia tidak berkorelasi. Kemudian kalau R-nya kurang antara -1 sampai dengan 0 berarti dia berkorelasi negatif. Mbak Aulianisa masih diingat pelajaran statistik satunya? Masih, Bu. Yang perlu diingat, kalau positif itu adalah searah, kemudian kalau negatif itu berlawanan arah untuk memaknai artinya. Kalau diketahui ada beberapa data variabel X, kemudian ada beberapa dari variabel Y, kita buat tabel pembantunya dulu karena akan dimasukin ke dalam rumus-rumus sigmanya itu. Jumlah-jumlahnya ini akan mewakili sigma masing-masing variabel atau masing-masing kolom. Ini adalah masing-masing sigma atau masing-masing kolom ya jumlahnya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ini nilai rumus koefisien korelasi R untuk regresi linear sederhana. Yang membedakan regresi linear sederhana dengan berganda apa? Mas Rizky? Kalau kalau yang sederhana itu dia mempunyai cuma satu variabel lepas, sedangkan kalau yang berganda itu dia mempunyai variabel yang banyak gitu, Bu, lebih dari satu. Oke, variabel apanya tuh yang lebih dari satu? Variabel X-nya. Oke, variabel bebas ya. Oke. Jadi ini nilai R-nya, terima kasih Mas Iqbal. Kemudian nilai R-nya ini adalah 0,947, artinya positif ya, hubungannya linear positif. Artinya nanti semakin tinggi variabel Y X-nya berakibat semakin tinggi atau meningkat juga variabel Y-nya.
ini adalah koefisien determinasi, artinya seberapa besar sih kontribusi variabel X bukan merubah, yang mengakibatkan perubahan pada variabel Y-nya. Dan sisanya itu adalah selisih dari 100% dikurangi nilai koefisien determinasi adalah besarnya variabel lain yang tidak dijelaskan dalam regresi tersebut. Jadi regresi itu mempunyai fungsi sebagai alat prediksi atau alat bisa meramalkan suatu kejadian. Artinya kejadian itu adalah variabel X yang mempengaruhi terhadap variabel Y-nya. Artinya ya skor tes mempengaruhi dari nilai statistiknya, di mana X itu skor tes, Y-nya adalah nilai statistik. Kalian bikin tabel pembantunya dulu, seperti biasa ada data-data, per kolom akan ditemukan sigma masing-masing, jumlah masing-masing, kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya, maka akan diperoleh nilai atau persamaan garis regresinya, yaitu Y sama dengan 30,056 ditambah 0,897X. Ada Y sama dengan 30,056 ditambah 0,897X. Ini kan adalah penelitian yang tadi X-nya adalah sebagai nilai skor inteligensia ya tadi ya, dan mana Y-nya adalah nilai statistik. Coba ada yang bisa mengartikan persamaan regresi sederhana ini, coba akan nilai dari. Berarti setiap kenaikan satu nilai akan menaikkan Satu nilai skor apa? sebesar 0,897. Artinya, mungkin saya bantu ya. Setiap kenaikan satu satuan untuk Ibu maaf, sinyal saya gangguan, Bu. variabel X itu variabel. Oke, nggak apa-apa. Jadi setiap kenaikan satu satuan untuk variabel X-nya itu akan berakibat kenaikan pada nilai statistiknya, yaitu sebesar 0,897. Penurunan satu satuan pada variabel X-nya akan berakibat penurunan pula pada nilai statistiknya sebesar 0,897. Artinya kalau nilai skor inteligensia si mahasiswa A bagus, tinggi, itu berarti nilai statistiknya juga diramalkan atau diprediksi tinggi juga. Tapi kalau misalnya nilai skor inteligensianya turun atau kecil, maka diprediksi atau dapat diramalkan nilai statistik 2-nya itu adalah kecil. Ada pertanyaan enggak? Kita langsung latihan soal sepertinya ini. Oke, latihan soal nih. Jadi penelitian ini dilakukan sama memprediksi besarnya penjualan berdasarkan promosi yang telah dilakukan. Ini adalah data-datanya. Kemudian pertanyaannya, tentukan persamaan regresi dan kemudian artikan. Artikan koefisien regresinya ya, apa dia berpengaruh positif atau negatif. Kemudian koefisien korelasi, berikut koefisien determinasinya. Oke, ini pesan buat kalian. Pada hari ini belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Jadi belajar itu tidak kenal umur. Artinya belajar itu harus bisa dilakukan oleh setiap orang, karena ilmu itu akan terus meningkat. Selamat belajar buat kalian. Oke, berarti tugas bisa dilihat ya di Spada ya, tanpa ada dari dosennya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih, Bu. Ketemu lagi di depan. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.